Hai horror lover, salam kenal. Namaku Puspa. Aku mau bacain cerita horor dan misteri buat teman-teman semua. Jika berkenan, jangan lupa subscribe dulu. Atau boleh juga kalian share ke horror lover lainnya, biar aku lebih semangat lagi ceritanya. Aji, seorang sopir taksi online yang rajin, selalu memeriksa ponselnya setiap malam sebelum tidur, berharap ada orderan tambahan atau pesan penting yang masuk. Suatu malam, sekitar pukul 10, sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal muncul di layar ponselnya. Mas Aji, saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa. Jemput saya jam 11 malam ya. Aji merasa bingung karena biasanya menerima orderan lewat aplikasi taksi online, bukan WhatsApp. Rasa penasaran membuatnya membuka profil pengirim pesan, hanya menemukan foto profil bunga mawar tanpa petunjuk lain. Alamat yang disebutkan adalah rumah tua di ujung desa, tempat yang sering ia datangi untuk mengantar penumpang. Meski merasa ada kejanggalan, Aji memutuskan menerima pesanan itu karena belum ada orderan malam itu. Pukul 11 malam, Aji tiba di depan rumah tua yang tampak suram dan tak terawat. Setelah membunyikan klakson beberapa kali tanpa respon, ia hendak pergi, tetapi pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita paruh baya dengan rambut panjang tergerai, mengenakan kebaya putih, muncul di ambang pintu. "Maaf, Mas Aji, saya terlambat sedikit," ucap wanita itu dengan suara lembut. Aji merasa ada sesuatu yang misterius dalam diri wanita itu, tetapi segera mempersilakannya masuk ke dalam mobil. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Laras. Selama perjalanan, Laras hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Aji mencoba mengajak bicara, tetapi Laras hanya menjawab dengan singkat dan datar. Setelah sampai di tujuan, rumah mewah yang kontras dengan rumah tua di ujung desa, Laras membayar ongkos dengan uang pas dan mengucapkan terima kasih. Aji memperhatikan Laras memasuki rumah mewah itu dengan perasaan bingung. Sejak itu, Laras menjadi penumpang langganan Aji. Setiap beberapa hari sekali, Laras mengirim pesan WhatsApp meminta dijemput di jam dan tempat yang sama. Aji selalu datang, meski sering merasa ada sesuatu yang aneh. Terkadang, ia melihat bayangan samar di wajah Laras, seperti wajah seseorang yang sudah lama meninggal. Namun, Aji mengabaikan perasaan itu, menganggapnya sebagai imajinasi. Suatu siang, Aji melihat sosok wanita yang mirip Laras di pusat perbelanjaan. Ia memutuskan untuk mengikutinya dari kejauhan, masuk ke sebuah toko buku. Wanita itu sedang membaca buku berjudul Menghadapi Kematian dengan Damai. Aji memberanikan diri mendekati wanita itu dan bertanya, "Maaf Bu, apakah Anda Bu Laras?" Wanita itu menatap Aji dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya merinding. Laras sudah meninggal beberapa minggu yang lalu," jawabnya dengan suara dingin. Aji terkesiap, tubuhnya membeku seketika. Malam itu, Aji tidak bisa tidur. Wajah Laras terus muncul di benaknya. Ia mencoba mengingat detail perjalanannya bersama Laras, menyadari bahwa Laras selalu membayar dengan uang pas, tidak pernah berbicara banyak, dan sering menunjukkan keanehan. Misalnya, Laras selalu duduk di kursi belakang sebelah kanan, tidak pernah membawa barang bawaan, dan turun dari mobil sebelum mobil benar-benar berhenti. Aji juga mengingat bahwa Laras tidak meninggalkan jejak kaki di tanah, bahkan saat hujan deras sekalipun. Beberapa hari berlalu, Aji terus dihantui bayang-bayang Laras. Suatu malam, ia menerima pesan WhatsApp lagi dari nomor Laras, meminta dijemput seperti biasa. Jantung Aji berdegup kencang, tetapi ia memutuskan untuk tidak membalas pesan itu. Pukul 11 malam, Aji mendengar ketukan di pintu. Ketukan itu semakin keras, membuat Aji ketakutan. Akhirnya, ketukan itu berhenti. Keesokan harinya, Aji memutuskan berhenti sebagai sopir taksi online dan mencari pekerjaan lain. Namun, trauma membuatnya sulit melanjutkan hidup.
Suatu malam, lampu di ruang tamunya mati, dan Aji melihat bayangan samar di sudut ruangan. Ketakutan, ia bersembunyi di bawah selimut sampai pagi hari. Aji mulai rajin beribadah dan membaca Al-Quran, serta membuka diri kepada teman-temannya, menceritakan pengalamannya. Perlahan, ia mulai bisa mengatasi rasa takutnya. Ia tidak lagi merasa diawasi, mendengar suara-suara aneh, atau melihat bayangan samar. Namun, Aji tidak pernah melupakan pengalaman mengerikan itu. Ia selalu ingat bahwa ada dunia lain di luar sana, penuh dengan misteri dan keanehan. Ia juga selalu ingat untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lain,